Hai, ketemu lagi bareng Kak Gina. Ya, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai struktur tulang pipa dan juga proses osifikasi. Yuk kita lihat saja. Nah, jika kita lihat struktur tulang pipa, di sini ada 3 wilayah ya. Pertama, ini adalah wilayah atau daerah epifisis. Yang kedua, di sini ya yang dibatasi oleh garis putus-putus warna biru, ini adalah metafisis. Nah, di bagian metafisis di sini ada suatu struktur mirip dengan lempeng ya. Jadi berupa lempeng. Lempeng ini adalah sebagai pusat pemanjangan tulang yang dinamakan sebagai cakram epifise. Begitu. Nah, kemudian di sini ada tulang yang keras banget. Ini namanya adalah diafisis. Di bagian tengah diafisis di sini, ini lubang besar, ya kosong. Biasanya diisi oleh sumsum, sehingga ini dinamakan sebagai kanalis medularis atau rongga sumsum. Medularis, begitu ya. Nah, jika kita lihat dari struktur epifisis di sini memang kebanyakan atau lebih banyaknya dihuni oleh tulang rawan ya, dihuni oleh tulang rawan. Nah, selain itu juga ya di bagian epifisis di sini, kalaupun dia terdapat tulang-tulang keras di situ, matriksnya tidak padat ya, namun dia berongga, makanya kebanyakan disebut dengan tulang spons begitu ya. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai proses osifikasi ya. Sebelumnya telah kita bahas mengenai apa sih osifikasi, tapi Kak Gina ulang ya. Nah, osifikasi adalah proses penulangan. Maksudnya apa? Proses penulangan di sini maksudnya adalah, jadi begini, ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, masih dalam bentuk embrio, awal osifikasi, awal penulangan ya untuk tulang-tulang embrio itu terjadi pada usia 6-7 minggu. Kebayang ya, 6-7 minggu. Dan untuk osifikasi ini beres saat usia kandungan 2 bulan 3 minggu kurang lebih ya. Nah, osifikasi yang dilakukan atau penulangan yang dilakukan ini kebanyakan terjadi pada tulang yang berbentuk pipih yang disebut dengan osifikasi intramembranase ya. Nah, yang kali ini akan Kak Gina jelaskan adalah osifikasi yang terjadi pada tulang pipa itu. Nah, namanya osifikasi intrakartilaginosa ya. Jadi ini adalah osifikasi yang terjadi pada tulang hialin, tulang rawan hialin, khususnya tulang yang berbentuk pipa ya. Begitu. Oke, yuk kita lihat saja. Hai semuanya. Oke, nah sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai struktur tulang pipa ya. Sekaligus nanti Kak Gina akan menjelaskan tentang proses osifikasi. Yuk kita lihat saja. Yuk. Nah, di sini ada struktur tulang pipa, di mana tulang pipa ini memiliki bentuk panjang sebetulnya ya, dan memang mirip seperti pipa. Oke. Nah, di sini ada 3 wilayah, ada wilayah atau daerah epifisis ya, kemudian metafisis dan juga diafisis. Daerah epifisis ini biasanya dihuni oleh tulang rawan ya. Namanya adalah tulang rawan hialin ya. Kalian ingat kan paha ayam tuh, biasanya kalian kalau makan paha ayam itu di ujungnya ada tulang warna putih, tulang lunak lah dibilangnya. Nah, itu biasanya bagian epifisis ya. Jadi itu all adalah tulang rawan. Oke. Nah, kemudian di situ di bawah epifisis ada daerah metafisis. Nah, daerah metafisis ini terletak di antara epifisis dan juga diafisis.
Nah, kalau diafisis sudah jelas ini bagian tulang yang keras, khususnya bagian tulang yang tengah itu kan biasanya keras tuh. Ya, yang tulang begini itu kan pasti bagian tengahnya keras banget. Nah, itu namanya diafisis. Namun kita sering sering bilang kalau itu adalah daerah pemanjangan tulang, salah ya. Jadi untuk daerah pemanjangan tulang ini daerahnya ada di bagian metafisis, tepatnya di sini seperti ada lempeng ya, seperti lempengan ya. Lempengan di sini adalah merupakan pusat pemanjangan tulang yang dinamakan dengan cakram epifisis atau cakram epifise. Oke, nah kemudian pada diafisisnya di sini di tengahnya kan lubang tuh gede, bolong ya, bolongnya gede banget. Nah itu biasanya diisi oleh sumsum, ya. Nah sumsum itu apa? Nanti lagi menjelaskan, ya. Nah jadi di tengah ini karena ada sumsum makanya disebut dengan rongga sumsum atau kanalis medularis, ya. Oke di sini ya. Oke. Nah. Baik, sekarang Kak Gina akan menjelaskan bagaimana sih proses osifikasi itu. Nah, proses osifikasi atau penulangan ya, ini terjadi pada saat kita waktu embrio loh, gitu ya. Maksudnya embrio gimana Kak? Maksudnya ketika kita dikandung oleh ibu kita. Jadi saat usia 6-7 minggu si embrio itu ini sudah dimulai proses osifikasinya. Ya, nah selesai osifikasi kurang lebih di usia 2 bulan lebih 3 minggu gitu ya. Nah, osifikasi yang terjadi atau proses penulangan yang terjadi ya, ini ada dua, dibagi dua. Ada osifikasi intramembranase, yaitu osifikasi yang terjadi pada tulang yang berbentuk pipi. Nah, yang kedua adalah osifikasi intrakartilaginosa. Nah, untuk osifikasi intramembranase sebetulnya itu sudah terjadi, ya, sudah lebih banyak terjadi ketika kita masih dalam bentuk embrio, begitu, ya. Nah, namun terjadinya hanya pada tulang yang berbentuk pipi, ya. Nah, kecuali kalau tulang tengkorak, khususnya tulang ubun-ubun ini, kalau untuk embrio itu belum beres ya, belum selesai. Makanya kalau bayi baru lahir itu ubun-ubunnya masih lunak ya. Jadi suka berdetak, suka berdenyut-nyut gitu, lucu ya. Nah, itu artinya berarti si tulang parietalnya ini belum seutuhnya tertutup ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu akan mulai terjadi osifikasi lanjutan ya. Nah, yang akan Kak Gina jelaskan kali ini mengenai osifikasi intrakartilaginosa, yaitu osifikasi yang terjadi pada tulang yang berbentuk pipa, khususnya pada tulang rawan hialin ya. Begitu kurang lebih. Oke? Nah, nanti sekarang Kak Gina akan jelaskan nih ya mengenai proses osifikasi intrakartilaginosa. Oke, yuk kita lihat saja. Jadi judulnya kali ini adalah osifikasi intrakartilaginosa atau osifikasi yang terjadi pada tulang yang berbentuk pipa. Ya, pada intinya adalah osifikasi ini terjadi dari arah dalam keluar, gitu. Oke. Nah, jadi sebelum Kak Gina bahas ke sana, Kak Gina kasih tahu intinya ya. Yang namanya hewan atau salah satunya manusia ini memiliki jaringan ikat embrional yang disebut dengan sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini adalah suatu sel yang nantinya akan atau bisa berubah menjadi suatu sel apapun ya. Nah, sel mesenkim ketika nanti bertemu dengan pembuluh darah ya, khususnya pembuluh darah di sini, pembuluh darah yang berperan dalam osifikasi yaitu arteri nutrien. Nah, maka si sel mesenkim akan berubah ya, akan berubah menjadi sesuatu. Nah, kemudian jika misalkan si mesenkim ini tidak bertemu ya, jadi tidak bertemu dengan pembuluh darah, nah,
pembuluh darah, maka nanti dia tidak akan berubah, ya. Oke, nah Kak Gina ambil contoh, misalnya si sel mesenkim yang banyak terdapat pada tulang-tulang rawan ini, dia adalah, ayo ada yang tahu? Ya, kondroblas ya. Ini adalah penghasil tulang rawan. Nah, jika misalnya si kondroblas ini bertemu dengan pembuluh darah, maka kondroblas akan berubah menjadi, ada yang tahu? Iya, osteoblas. Begitu ya. Tetapi jika si kondroblas ini tidak bertemu dengan pembuluh darah, maka dia akan tetap menjadi kondroblas. Begitu. Kebayang ya? Ini intinya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sini ya. Nah, berbicara mengenai penulangan, tadi Kak Gina katakan bahwa proses penulangan ini atau proses osifikasi terjadi dari arah dalam keluar. Itu ya. Nah, kedua, nah nanti tadi apa kata Kak Gina? Iya, di sini nanti ya. Kak Gina pindahin dulu nih si cakram epifisisnya ya. Tulisannya Kak Gina pindahin dulu ke sebelah sini. Set. Nah, ini cakram epifisis. Nah, di sini seperti kita tahu ya, ini kita anggap dulu semuanya rawan ya. Ceritanya ini semuanya rawan. Nanti di bagian tengah diafisis ini akan ditembus ya, akan ditembus oleh suatu pembuluh darah. Gitu ya. Ini analoginya kurang lebih seperti ini. Ini nanti ditembus oleh pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dimaksud apa Kak? Ini adalah arteri nutrien. Artinya, ini pembuluh darah yang kaya akan nutrisi. Jadi, jika ada sel mesenkim ketemu dengan arteri nutrien ini, maka dia akan berubah menjadi osteoblas ya. Nih, Kak Gina tulis di sini ada pembuluh darah yang disebut dengan arteri nutrien. Nah, ini nanti akan menembus ya. Nih, sebelum bertemu nanti dia akan menembus bagian tengah dari diafisis. Nah, sehingga menyebabkan jika ketemu dengan sel mesenkim atau kondroblas, nih, maka di sini sel mesenkim atau kondroblas ini, kondroblas ya, ini akan berubah menjadi osteoblas. Berubah menjadi osteoblas. Nah, sudah deh, kalau misalnya osteoblas sudah ada, tinggal dilanjutkan. Maka nanti osteoblas akan menghasilkan apa? Osteosit ya. Apa itu osteosit? Osteosit. Nah, osteosit ini adalah sel penyusun tulang keras atau penyusun osteon ya, gitu ya. Kebayang ya? Nah, karena tadi kita anggap bagian ini masih rawan semua, berarti yang namanya tulang rawan itu dia punya selaput dong, Kak. Ya, selaput ini dikatakan dengan perikondrium ya. Nah, dengan terjadinya perubahan kondroblas menjadi osteoblas, sehingga nantinya si osteoblas banyak menghasilkan osteosit. Sehingga dengan kata lain, yang tadinya perikondrium, maka seiring dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi periosteum. Maka di sini Kak Gina tulis, maka perikondrium akan berubah menjadi periosteum.
ya. Jadi yang tadinya selaput tulang rawan sekarang jadi selaput tulang keras. Nah, gitu ya. Pada ion di sisi lain nih, di sisi lain sel tulang yang tidak ternutrisi, artinya yang tidak kena ke pembuluh arteri nutrien tadi, itu kan pasti banyak sel-sel tulang yang lain. Nah, maka nanti dia akan mengalami hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Jadi si sel yang tidak ternutrisi ini akan terus-menerus membesar. Istilahnya disebut dengan hipertrofi. Kalau dia terus-menerus membesar, lama-lama jadi pecah ya. Hipertrofi kemudian pecah sehingga pH di sekitar yang terjadinya proses perpecahan itu gitu ya. Ini pH-nya akan naik. Nah, ketika pH naik, maka kalsium didepositkan pada daerah itu ya. Didepositkan. Dan terjadilah proses kalsifikasi. Jadi proses kalsifikasi ini adalah proses penambahan kalsium ya. Oke, jadi memang yang namanya osifikasi pasti diiringi dengan proses kalsifikasi. Oke? Ya, oke. Itu ya mengenai proses kalsifikasi. Nah, selanjutnya terus ya terjadi proses seperti ini. Nah, nanti sisanya apa yang terjadi? Jadi gini ya. Osifikasi terjadi dari arah dalam keluar, kemudian pembuluh darah arteri nutrien akan menembus bagian tengah diafisis ini, sehingga nanti si sel mesenkim atau kondroblas yang kita maksud tadi akan berubah menjadi osteoblas ya. Nah, ketika dia berubah jadi osteoblas, maka dengan spontan dan dengan praktis, secara langsung, si osteoblas ini akan menghasilkan osteosit ya. Nah, maka yang tadinya perikondrium berubah menjadi periosteum, tentunya dari arah dalam dulu baru ke luar ya. Nah, selanjutnya di sisi lain, si sel tulang yang tidak ternutrisi akan mengalami hipertrofi, pecah dan pH jadi naik, maka kalsium didepositkan dan terjadilah kalsifikasi. Nah, nanti juga si sel-sel tulang yang tidak ternutrisi itu bisa dirombak ya. Nah, jadi sini sel tulang yang tidak ternutrisi akan dirombak oleh suatu sel perombak namanya osteoklas. Nah, sehingga terbentuklah sum tulang ya. Terbentuklah sum-sum tulang. Nah, itu sum-sum tulang yang kalian suka itu adalah si sel-sel yang tidak ternutrisi ya, dirombak oleh osteoklas akhirnya menjadi sum-sum ya. Begitu. Nah, sudah deh. Ini adalah osifikasi primer ya yang terjadi pada tulang pipa ya. Nanti ketika ini sudah beres terjadi, dilanjutkan dengan osifikasi sekunder, yaitu tinggal nanti si pembuluh darah akan menembus bagian epifisis ya. Nanti di situ sama terjadi, kalau memang di epifisis itu perlu adanya pengerasan, tapi tidak semua, tetap saja untuk tulang rawannya ada pada bagian ujung dari si tulang epifisis itu ya. Nah, biasanya hanya di sini
si tulang kerasnya itu atau osifikasinya hanya sampai di sini. Dan setelah itu juga akan terjadi penentuan matriksnya padat atau berongga. Nah, itu adalah osifikasi sekundernya ya. Jadi untuk osifikasi sekunder itu adalah penentuan matriks yang kompakta atau matriks yang padat dengan matriks yang berongga atau tidak padat atau spongiosa ya. Makanya nanti akan terbentuk ada tulang kompakta dan tulang spongiosa seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan membantu kalian semua tentang proses osifikasi ini. Oke.